Rumah tangga itu somehow terlalu sepele tapi juga terlalu penting untuk kita harus omongkan sebenarnya. Pagi-pagi di kantor atau misalnya dalam aktivitas lihat mukanya udah jelek, jangan-jangan rumah tangganya yang lagi jelek gitu. Bisa jadi. Happy nggak? Ayo, happy nggak lo? Ini pertanyaan di luar skenario, saudara ya. Langsung kaget berdua ini ya. Takut salah jawab ya, Pak? Takut salah jawab. Soalnya kalau pulang langsung di... Coba sebutin hal pertama yang bikin dirimu kaget terhadap Bro David. Ternyata kakinya sebau itu. Oh. Saya surprisingly sih lebih banyak kagumnya ya daripada kagetnya ya. Haleluya. Saya senang sekali benar. Kayaknya sulit untuk mengungkapkan Iya. karena dia positif. Enggak, Pak. Soalnya di bawah ada pisau nih. Di sini diancam nih. Kamu pengen apa sih saya berubah dalam hidup? Saya selalu jawab nggak ada. Lu jadi lu aja gitu. Tapi tiap kali gua bersikap gini, ya dikatain. Begitu? Emang begitu? Mungkin saya bukan orang yang pandai mengungkapkan ini kali. Aku tuh teriak sekencang-kencangnya. Teriak karena nggak kuat. Selama ini teriaknya cuma sama bantal. Wah, gitu kan. Tapi kan kurang puas. Teriak sekencang-kencangnya. Karena nggak tahu gimana, aku juga lupa. Pokoknya tapi ingat. Ingatnya kenapa? Karena besoknya tetanggaku tuh datang. Bu, kamu denger nggak? Tadi malam itu ada denger suara perempuan tuh teriak. Hah, masa sih? Makan malu. Aduh, memang mungkin tuh suara wewe gombel. Dia berdiri nih di pojok, telanjang dada. Kalau nggak pakai singlet deh, gua agak lupa. Pandanlah ya. pada Yesus. Gua bilang, itu lagu pengantar saat teduh nih. Selamat datang di podcast Rumah Anak Tangga. Mungkin Anda kemudian bertanya kenapa kok muka saya yang muncul. Teman-teman, ini adalah sebuah inisiatif dari Ubik Ministry, sebuah pelayanan yang sedang kami gumulkan sama-sama untuk melakukan atau menginisiasi transformasi yang terjadi di dunia ini. Terjadi di gereja, terjadi di rumah tangga, terjadi dalam kehidupan Anda. Dan yang sedang saya rindukan adalah ketika rumah tangga, keluarga itu mengalami yang namanya transformasi, mengalami yang namanya kemajuan-kemajuan yang berarti dalam kualitas relasi mereka. Saya bersama-sama dengan kedua teman saya, yaitu Bro David Chong dan juga Ruce, dua rekan yang saya sudah kenal cukup lama, dua rekan yang bersama-sama di dalam pelayanan, tetapi saya melihat bahwa mereka berproses bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa berproses bersama Tuhan itu penting. Dan saya yakin kisah-kisah yang akan mereka bagikan akan menjadi kisah-kisah yang jadi berkat buat teman-teman semua, buat Anda yang berkeluarga, atau bahkan buat Anda yang saat ini sedang menggumulkan untuk berkeluarga. Dan saya berharap bahwa konten ini bisa menjadi berkat. Dan silakan teman-teman subscribe, teman-teman share, dan teman-teman bisa tonton apa yang menjadi yang mereka bagikan setiap saat. Kita ketemu di channel podcast Rumah Anak Tangga. God bless you. Saya perkenalkan dulu buat teman-teman semua, yaitu Bro David Chong. Welcome to our podcast. Dan halo semua. Dan Ruce. Selamat datang Ruce. Thank you. Berdua teman ini adalah sepasang ya. Mereka adalah suami istri yang saya percaya dipakai Tuhan sih mereka berdua ini. Amin. Amin. Haleluya. Dan teman-teman mungkin ini adalah satu pengalaman mereka berdua di depan kamera, jadi lemesin aja bro, lemesin aja. Oke, mungkin di depan dari teman-teman yang ya subscriber gua gitu, gua pengen perkenalin, tapi perkenalan gua adalah teman dulu sekolah gitu kan ya. Nah mungkin bisa perkenalan lebih lanjut nih Bro David dan juga Ruce, apa kira-kira yang mungkin kalian mau orang-orang tahu dari kalian? Oke, bentar, belum mikir. Kesehariannya ngapain? Oke, nama saya David Chong. Mm-mm. Kami sekarang ya sebagai pelayan Tuhan di sebuah gereja Oke. di Jakarta. Mhm. Dan ya udah punya 2 anak, usia 6 sama 3 tahun lebih. Jadi 2 cowok-cowok? Duanya cowok.
Dua-duanya Dua-duanya cowok. cowok, iya. Berarti si paling cantik sendiri di rumah ya. Absolutely. Tapi gini teman-teman, gue nggak sebenarnya ketika mendengar bahwa kedua teman ini mereka memutuskan untuk bersama-sama dalam berumah tangga, gue surprise. Karena Rucu sendiri gue nggak menyangka bahwa dia bisa sangat jadi ibu perkasa atau ibu lembut ini. Dua-duanya, Pak. Oh, bisa perkasa sekaligus lembut ya. Yoi. Tangan kanannya perkasa, tangan kanannya Kirinya. lembut. Ya. Tangan kirinya lembut ya. Jadi sebelah kanan menghajar, sebelah kiri mengelus. Iya. Nah teman-teman, dari tadi sebenarnya yang gue pengen omongkan adalah lika-liku dari dalam perjalanan mereka berdua atau rumah tangga mereka berdua yang sebenarnya yang gue yakin bisa jadi berkat. Karena hari ini banyak di antara orang-orang, gue percaya bahwa yang namanya rumah tangga itu sebuah hal yang integral dalam kehidupan orang-orang hari ini. Ya, banyak teman-teman juga yang gue yakin sudah berkeluarga. Dan berumah tangga itu somehow terlalu sepele tapi juga terlalu penting untuk kita harus omongkan sebenarnya. Berumah tangga itu kadang terlalu simple tetapi kadang terlalu kompleks. Terlalu simple karena orang biasanya tuh karena menghidupinya ada orang anggap ya udah sepele aja. Tapi menurut gue tuh terlalu kompleks. Karena sebenarnya kita harus akui bahwa ngefek banget rumah tangga itu dalam kehidupan kita. Artinya banyak orang abaikan omongin rumah tangga, tapi sebenarnya ini harus diomongin. Banyak lika-liku rumah tangga harus diomongin. Betul banget. Oke. Simple nggak berumah tangga? Simple tidak simple, bro. Simple nggak simple? Gimana tuh? Ya kalau ngomongin rumah tangga sih sebenarnya itu adalah hal yang sangat krusial ya. Justru kalau kita ingin membahas tentang hal-hal yang di luar rumah, yang seharusnya untuk dibahas terlebih dulu adalah hal-hal yang di dalam rumah. Itu menurut saya sih. Menarik. Karena apa yang kita alami di rumah, itu sadar maupun nggak sadar tuh ngefek bagaimana cara kita itu bereaksi ke orang di luar rumah. Gitu. Jadi kalau pagi-pagi di kantor atau misalnya dalam aktivitas lihat mukanya udah jelek, jangan-jangan rumah tangganya yang lagi jelek gitu. Bisa jadi. So, bagaimana teman-teman? Maksudnya berdua punya pengalaman seperti apa kira-kira ketika mulai berumah tangga? Ada yang mengagetkan nggak? Ekspektasinya dulu begini, kan orang bilang kan happily ever after ya. Happy nggak? Ayo, happy nggak lo? Ini pertanyaan di luar skenario saudara ya. Langsung kaget berdua ini ya. Takut salah jawab ya Pak? Takut salah jawab. Soalnya kalau pulang langsung Kalau mau ngomong happy sih ya happy sekali gitu ya. Kenapa happy sekali? Karena ngerasain ini namanya dua daging menjadi satu itu loh. Wah. Happy-nya apa tuh? Happy-nya itu kasih tahu nggak ya? Ya mengalami yang namanya itu perasaan dicintai, lalu merasa menjadi sesuatu kayak orang Jawa bilang tuh sumbu oleh tutup. Jadi ini toples misalnya ada tutupnya pas gitu, ada mur, ada baut, nah, pas bisa banget. Pas gitu ya. Iya. Benar-benar berasa pas banget kalian berdua. Untuk beberapa hal. Untuk beberapa hal. Iya. Hal yang lain? Beginilah. Jadi kalau kita ngomong rumah tangga itu mau ngomong happy tentu saja. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada rasa syukur ketika kita mendapatkan seseorang ini gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa melihat satu sisi seperti mata koin tuh. Koin ada sebelah kanan dan kiri kan, atas dan bawah. Jadi juga ada hal-hal yang seringkali juga bisa memberikan duka cita, ada pergumulan di sana, gitu. Gimana, Bro? Kompleks ya? Ya. Menurut Anda gimana? Ya setuju sih, Dre. Saya rasa ya berumah tangga itu memang sesuatu yang sangat indah ya. Tapi kan untuk menghidupi keindahan itu kan perlu usaha dan perjuangan memang. Dan di dalam perjuangan dan usaha itu ya kompleks sekali. Ada pergumulan, ada problem, ada konflik. Dan kadangkala ya memang itu yang membuat kita tidak happy. Tidak happy. Coba Kadangkala. dielaborasi tuh. Kadangkala tidak happy-nya gimana tuh, Bro? Saya salah ngomong. Mungkin kalau perenungan saya nih ya, dulu kan waktu masa-masa pacaran, yang kita alami itu pasti yang happy-happy aja, Bro. Karena masing-masing berusaha untuk
menyenangkan pasangan nggak sih? pasangannya dan Iya. dari dirinya kita juga menunjukkan yang terbaik dari diri kita dong, Iya, nggak nunjukin yang jelek-jeleknya gimana gitu. Nggak 24 jam kelihatan nih sekarang. Yes, gitu. Nah, tapi ketika menikah kan kita dipersatukan dalam satu atap nih. Mau nggak mau harus ketemu nih. Dan kita mau menyembunyikan keburukan kita pun juga nggak bisa kan, pasti ketahuan juga. Coba sebutin hal pertama yang bikin dirimu kaget, Ruca, terhadap Bro David. Ternyata kakinya sebau itu. Oh. Begitulah. Itu adalah salib yang harus kupikul ya, seumur hidupku. Dulu nggak tahu. Dengar-dengar rumor begitu. Rumor begitu. Tapi namanya orang cinta, bro. Iya, Aduh, ya. tai kucing mah rasa coklat Tai atuh. kucing rasa coklat, bau kaki, bau bunga ya. Iya benar deh. Ternyata sekarang bunganya bunga bangkai, bro. Oke, sekarang Anda telah dicaci oleh istri Anda ya. Oke. Sekarang Bukan dicaci, giliran Anda. jujur. Jujur. Haleluya. Sekarang giliran Anda sekarang gimana, Bro? Apa yang bikin kaget? Ya, saya surprisingly sih lebih banyak kagumnya ya daripada kagetnya ya. Haleluya. Saya senang sekali benar. Kayaknya sulit untuk mengungkapkan Iya. karena dia positif. Enggak, Pak. Soalnya di bawah ada pisau nih. Diancem nih. Teman-teman, gue ingat banget nanti sebelum gue lanjutin ya, gue mau nggak puas nih dengan jawaban dia yang indah banget itu kurang terlalu puas ya. Nanti kita akan coba gali lagi sampai apa yang menjadi oke, ini tidak sesuai ekspektasi saya gitu ya. Tapi Bro David ini sebenarnya gue sering panggilnya Cong David ya, karena memang begitulah teman-teman satu angkatan mengenal dia ya. Jadi dia ini karena dulu kita sekolah Alkitab bareng, dia ini pagi-pagi suka berdiri di pojokan kamar. Lalu kemudian di situ dia latihan vokal. Dia latihan vokal dan di situ dia nyanyi, "Pandanglah pada Yesus." Terus gimana suaranya? Masih jelas banget ya ingatan itu ya. Jujur ya. Oke. Dalam pikiran gue waktu itu ada ini orang sangat lurus ya gitu ya. Yoi. Maksudnya sangat beda banget nih dengan kita yang agak miring-miring bagaimana. Dia nih lurus begitu Baik saudara-saudara. banget gitu ya. Ya ada Lurus terlalu polosnya sih gitu ya. Nah makanya itu yang tadi kenapa gue tiba-tiba mau ngomongin karena itulah dia bilang, oh indah sekali mengenal istri saya. Iya, oke. Iya, Alright. itu indah. Gue hargain itu. Tapi cobalah bro, sedikit-sedikit coba ada yang di luar ekspektasi gitu loh bro. Bentar. Saya kok tiba-tiba lemot-lemot begini. Waktu pertama kali menikah, berapa kali dia gugup salah tingkah? Iya. Sering nggak? Gugup dalam hal apa dulu Nggak nih? tahu, gugup agak salah tingkah tuh kan minum tuh panas dingin sekarang. Kalau ada orang tua aku sih dia gugup. Oh gitu ya. Sebenarnya saya nggak ada ekspektasi yang terlalu gimana ya sama Ruce. Karena memang saya melihat Ruce ini dari awal itu sama. Jadi nggak berubah begitu. Apa adanya. Iya, Otentik iya, ya? iya, itu yang saya temukan dan yang membuat saya tertarik padanya dulu ya seperti itu orangnya begitu loh. Sehingga saya sendiri tidak menaruh ekspektasi nanti pengen punya seperti ini, pengen dia seperti ini. Karena seringkali juga dia tanya saya. Misalnya ya, kamu pengen apa sih saya berubah dalam hidup? Saya selalu jawab nggak ada, lu jadi lu aja gitu. Tapi tiap kali gua bersikap gini, ya dikatain. Begitu, emang begitu. Mungkin saya bukan orang yang pandai mengungkapkan ini kali ya. Tapi saya tetap terima apa adanya begitu. Iya, tapi mungkin yang dikatain itu muncul saat itu juga kan. Iya, barangkali. Ya, itu- Kalau ada kasus Itu baru muncul. menunjukkan dia nggak nyimpen. Gitu ya. Iya dong, itu hal yang bagus ya. Jadi ingat. Seneng ya punya suami kayak begini ya. Nggak banyak nuntut. Nah teman-teman mungkin Anda yang menyaksikan konten ini mungkin Anda tentu saja pasangan kita akan berbeda karakternya ya kan. Tapi ada keunikan-keunikan yang saya percaya ini jadi satu hal yang menarik untuk kita lihat. Dan yang saya pengen masuk lebih dalam lagi adalah yuk kita bicarakan tentang lika-liku rumah tangga bukan hanya ketika berdua suami dan istri itu bersatu. Tapi ketika Tuhan hadirkan anak. Oh. 2 jadi 1 itu biasanya susah. Tetapi ketika udah tambah 3 dan 4, itu lebih susah lagi tuh.
Ada orang bilang kehadiran anak itu tadinya diharapkan seperti surga. Tapi kok bisa jadi neraka gitu ya. Menurut kalian gimana? Apa pengalaman kalian bisa kalian bagiin? Ya, bicara tentang anak ya. Buat kami sih sebenarnya kehadiran anak buat kami itu adalah berkat dari Tuhan. Gitu. Sehingga berkat itu tergantung bagaimana kita mengelolanya begitu loh. Banyak orang bilang berkat sih, ngomong berkat. Berkat, tapi setelah itu kemudian mengalami realitanya. Anak rewel lah, terus kemudian ada masalahnya masing-masing punya uniknya sendiri lah. Hidup yang sehari-hari kita jalani sudah sepertinya stabil, makin berantakan. Betul sekali. Ceritain dong bro. Iya. Nah, cuman kan kadangkala suasana, kalau kita bicara tentang surga dan neraka, mungkin dalam rumah tangga itu kita bicara tentang suasana kali ya. Ya itu maksudnya. Ya, suasana. Itu maksudnya. Ya memang kalau kita mau akui ya, kadangkala dalam kehidupan rumah tangga, apalagi punya anak begitu ya, ada momen-momen ya kita memang capek juga sih jadi orang tua, lelah gitu ya, bisa marah, jengkel, frustasi. Tapi ada kadangkala ada juga momen-momen di mana kita merasa bahwa misalnya waktu mereka tidur, wah mereka ini lucu, kita ini seneng banget punya mereka, takut banget kehilangan. Kalau kita jauh mereka itu kita kangen, pengen Gitu ya? main dan seterusnya gitu. Aha. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang surga dan neraka tadi ya, itu bukan anaknya yang salah sih sebenarnya, tapi tergantung kita. Tergantung orang tuanya. Oke. Bagaimana kita melihat itu semua. Oke. Dari istri gimana nih? Kita tuh kalau misalnya lihat bunga mawar nih gitu ya bro. Yang you lihat apa itu? Setangkai bunga mawar gitu ya. Yang you lihat apanya? Yang biasanya gue lihat pertama, Ya. warnanya. Oke, warnanya menarik, cantik gitu kali ya, merah. Harusnya begitu. Oke. Itu yang gue lihat pertama sih. Oke. Karena kayaknya itu yang paling terlihat sih kontras. Oke, terus? Oke. Tapi kan kita perlu ingat, mawar itu cantik, menarik, tapi juga ada duri loh. Oke. Yang bisa melukai kita. Nah, Oke. seringkali kita itu ketika menghadapi anak yang lagi tantrum kayak gitu, kita tuh selalu fokusnya ke durinya. Tapi ingat loh, di tengah duri itu kita harus bersyukur karena ada mawar, ada keindahan di situ. Jadi di tengah apa duri itu ada keindahannya ya. Yes, betul. Kayak gini nih, punya anak itu semua orang tua pasti mengalami yang namanya pergumulan beratnya mendidik anak. Tambah gede, bukannya tambah enak, tambah sulit. Begitu. Pengalamannya gimana, Ruca? Punya anak, beratnya punya anak. Ya. Wah banyak banget. Baik secara apa dulu nih? Secara Cerita aja. mental, secara fisik, emosional. Aduh, gue bisa jelasin 2 hari 2 malam nggak kelar bro. Ya. Gitu. Bapaknya Jadi, senyum-senyum doang. karena gue yang ngurus sehari-hari. Enggak lah, dia juga sama-sama. Iya. That's why saya bilang dia perkasa bro. Gitu ya. Iya. Makanya lu udah dari awal gue suka aja gitu. Tapi serius banyak orang tuh ngalamin gak semudah itu sih. Ya tentu saja teman-teman kalau dengar ini kan pasti kedengarannya sih kayaknya good-good aja ya. Tapi anyway teman-teman, gue pengen pastikan bahwa Anda akan mendengar cerita lebih lanjut karena kita akan merilis satu channel baru teman-teman. Channel baru itu namanya adalah Rumah Anak Tangga Podcast. Dan Rumah Anak Tangga Podcast ini akan digawangi oleh 2 teman kita ini gitu ya. Bro David Chong dan Bro... Saudara-saudara. Maklum biasanya gue connect-nya sama bro-bro ya. Sama Ruce ya. Dan mereka akan menceritakan lika-likunya. Dan saya yakin teman-teman cerita mereka pun akan menjadi berkat juga. Akan jadi kasih insight juga buat teman-teman yang menyaksikan gitu ya. Jadi nanti setelah ini ketika muncul konten podcast Rumah Anak Tangga, langsung di-subscribe teman-teman, di-share, di-like. Karena ini akan jadi berkat buat teman-teman semua dan banyak orang di luar sana. Thank you. Oke, kita balik lagi ke sana ya. Kita balik lagi ke topik tadi. Jadi ceritanya gimana? Cerita dong yang real gitu. Jangan jadi kesimpulan doang. Enak, menyenangkan gitu. Jangan dong. Ya dari menyenangkan dulu atau yang nggak menyenangkan nih bro? Serah. Gitu ya. Punya anak itu menyenangkan sekali karena
di satu sisi tuh ketika kita tuh mendidik anak, membesarkan anak, nge-treat mereka, dan ketika kita mendapatkan juga feedback dari mereka, itu tuh ada relasi yang terbangun di situ, ya. Kita tuh makin kenal mereka. Dan sebenarnya tuh ketika misalnya aku nih sedang berrelasi sama anak, sedang bersikap seperti apa, itu seperti aku mengaca ini relasiku dengan Tuhanku. Ih, cakep. Gitu, ya. Jadi seperti kayak anakku ini misalnya lagi susah berjalan kan, step untuk berjalan. Aku tuh ngajarin dia, jatuh, aku angkat lagi. Aku langsung reflect bahwa oh begini ya cara Tuhan ketika ngajarin aku tuh kayak begini loh, gitu. Sudah dibilangin, ayo jalannya yang begini ya, kakinya yang lurus. Tapi anaknya enggak taat gitu misalnya, sehingga dia akhirnya jatuh lagi. Tapi aku sebagai hati seorang mama, hati yang sayang, tetap aku nggak menyerah gitu. Karena aku sayang sama kamu, aku akan terus mendidik kamu, menuntun kamu. Dan aku melihat, wah begini ya perasaan Tuhan ketika Tuhan tuh juga mendidik aku, mengajarin aku berjalan. Hati Tuhan tuh ya. Yes, gitu. Jadi aku melihat keindahan dalam kita membesarkan anak itu, aku melihat, seperti itulah kasih Tuhan kepadaku. Gitu. Menarik sekali. Punya pengalaman yang sama, bro? Ya kalau saya sendiri melihat lebih kepada ini ya, tidak ada orang tua yang sempurna. Kita manusia tidak sempurna, anak-anak juga tidak sempurna. Tapi di dalam berumah tangga ini, nah disinilah kita belajar sama-sama bagaimana kita bertumbuh sebagai pasangan, bertumbuh dengan anak, melihat mereka berkembang, jatuh bangun dan seterusnya gitu. Pengalaman saya lupa. Kayaknya jarang ngurusnya. Ini tipikal bapak-bapak kadang-kadang begitu. Serius, iya nggak sih? Maksudnya yang lebih cermat memang mamanya daripada bapaknya. Karena memang bapaknya itu somehow ngurusin hal yang bukan spesifik. Tapi memang berpikir lebih fokus pada hal-hal yang memang harus jadi hal-hal yang lebih besar misalnya ya. Urusan misalnya keluarga ini mau dibawa kemana, misalnya urusan pekerjaan, pelayanan dan sebagainya ya. Tapi kalau mau kembali ke yang pertanyaan tadi ya, surga atau neraka itu ya bro. Itu sebenarnya suasana seperti itu ditentukan oleh kita sih, orang tua maksudnya. Kita nggak mungkin bisa berharap anak kita itu tidak tantrum. Itu mujizat. Nggak mungkin. Semua anak pasti nakal, pasti tantrum. Bukan selalu ya, tapi pasti pada kebanyakan itu akan tantrum ya. Ya. Oke. Ya. Dan saya pikir bukan kebanyakan, semua anak. Semua anak karena memang usianya adalah fase seperti itu kan. Fase masih kanak-kanak ya, dia fase yang masih mencari, masih meraba, masih bermikirkan. Jadi belum bisa mengutarakan emosinya itu belum mateng gitu. Sehingga ketantruman itu mau enggak mau pasti terjadi sih. Tuh. Pernah lepas kendali nggak? Si siapa nih? Si anaknya atau emaknya? Emaknya. Atau bapaknya? Nanti gue mau tanya satu-satu nih. Jujur ya Anda ya. Pernah lepas kendali nggak? Jadi dia anak berulah dan bener-bener lepas kendali. Itu emosi to the max. Tembus sampai ke langit ketujuh. Oh aduh bener. Sampai tetangga dua sebelah rumah terus kedengeran kok. Pernah tuh satu malam tuh inget aku. Sudah nggak kuat banget, itu aku baby blues kan. Anak sekitar umur 1,5 tahun. Baby blues itu, coba jelasin dulu baby blues buat teman-temannya. Oke, jadi itu adalah fase di mana seorang ibu pasca melahirkan, dia tuh merasa dunianya totally different, berubah banget gitu. Ya. Karena biasanya dia bagaimana, sekarang dia harus urusin anak dan gitu ya. Iya, karena juga secara bukan hanya mental, bro, bukan hanya emosi, tapi juga secara fisik. Iya. Karena hormonnya berubah, ya fisiknya, apalagi bagi ibu-ibu yang melahirkan secara sesar, itu kan bekas operasi nggak langsung enak. Kalau normal langsung selesai bro, sakit langsung sembuh. Tapi kalau sesar tuh bahkan bisa 3-4 tahun ke depan masih terasa sedikit-sedikit. Dirimu sesar? Yep. 3-4 tahun baru masih terasa? Ya kadang tuh kalau misalnya cuma nonton biasa begini, bisa sering gitu loh. Ada sakit-sakitnya sedikit. Makanya ya kita bapak-bapak ya. Kita itu merasa bersalah harusnya ya. Kalian yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Hai Anda suami-suami ya, camkan itu baik-baik. Pengorbanan mereka luar biasa istri-istri ini. Lanjut. Aduh. Jadi malam itu
udah nggak kuat gimana rasanya. Itu kira-kira jam 1 pagi ya Pak. Jam berapa? Jam 1 pagi. Aku tuh teriak sekencang-kencangnya. Teriak karena nggak kuat. Selama ini teriaknya cuma sama bantal. Wah gitu kan. Tapi kan kurang puas. Teriak sekencang-kencangnya. Karena nggak tahu gimana, aku juga lupa. Pokoknya tapi ingat. Ingatnya kenapa? Karena besoknya tetanggaku tuh datang. Bu, kamu denger nggak tadi malam itu ada denger suara perempuan tuh teriak. Hah, masa sih? Kan malu. Oh, aduh, memang mungkin tuh suara wewe gombel. Kan malu karena itu sebenarnya suaraku. Oke. Itu satu momen tuh nggak kuat banget. Oke, teriaknya itu triggernya selain karena memang mau baby blues, tapi kejadian apa yang bikin trigger itu? Nggak gitu. harus kejadian yang besar banget sih bro, tapi kejadian kecil tapi berulang. Numpuk ya? Iya, numpuk. Apa kejadian kecilnya? Tuh ya, anak misalnya habis dibuka pampers, ngucur. Kan anak cowok begitu tuh. Iya, aduh aku udah tahu deh rasanya air kencing kayak gimana deh. Ya, nah habis diganti pampers, ya. Lu pernah merasa nggak? Oh pernah dong. Dicurin air mancur? Iya pernah dong. Nah, satu kali. Satu kali. Lu pernah anak ini ingusan, terus apa yang dilakukan? Kan dia nggak bisa ngeluarin ingus dong. Pernah. Isapin. Disedot. Sedotnya manual tuh. Manual. Betul. Mas ini mah, ayo nih tolong sedot. Kadang lanjut bro, kebablasan. Jadi ya udahlah, oke lah dalam nama Vitamin Yesus. tambahan ya. Makanya anak-anak nggak boleh kurang ajar sama orang tua, khususnya sama mama. Ingusmu tuh yang ngeluarin mama, tau nggak yang sedot. Oke, sorry lanjut. Jadi teriak lalu Ya itu hanya kejadian berulang yang begitu aja. Terus kan posisi tubuh kita sendiri juga masih ngalami sakit, kurang tidur, harus pompa kan, pompa ASI. Jadi kurang tidur, kurang istirahat. Terus karena kan yang sebelumnya kita adalah wanita karir misalnya. Lalu kita berubah menjadi dunianya hanya Pasif. ini berulang, merasa tuh tidak produktif. Menjadi wanita yang gagal gitu loh bro. Rasa Merasa frustasi. tidak berguna. Oke. Dan nggak pernah ketemu orang. Oke. Di rumah begitu aja dan masih rasa secara bekas operasi dan lain sebagainya. Itu terus berbulan, bertahun, baby blues lah. Dan nggak gampang. At that moment, lu sadarin gak bro? Istri lu begitu? Sadar banget sih. Apa yang lu lakuin? Ya sebenarnya nggak banyak yang bisa aku tolong ya memang. Karena kan kita juga ngerawat anak berdua misalnya. Gak nyanyi pandanglah pada Yesus. Oh, saya tapi nyanyi dia dia tambah baik teriak, dia tambah teriak. Dia baik banget loh kok. Tapi, Karena pas masa-masa itu kan jemaat orang-orang kan masih pada dateng gitu Ya, kan. kalian benar-benar tinggal di Bisa- lingkungan lokasi yang situ. sangat istilahnya erat ya. Jemaat yang Iya, Dekat-dekat bersama-sama jemaat. ya. Iya kayak Jauh. gitu. Jadi masih ada beberapa orang yang terus dateng, lihat gitu kan. Dia itu selalu bisa berkata gini untuk beberapa momen gitu. Oh Bu, ini Ruca biar istirahat dulu ya. Jadi dia itu bisa memberikan aku momen Ruang, untuk aku bisa istirahat. Dia tahu gitu. Karena kalau ada tamu terus datang Capek kan banget. capek kan. Iya. Kita harus senyum-senyum. Padahal ngerasain yang di bawah ini kan bekas operasi masih sakit, jalan aja susah. Nggak Gua suka gampang nih, gitu loh. Gue suka nih. Itu realistis betul. Ya terus lanjutkan. Jadi dia bisa Jadi dia nolong begitu. Dan kalau aku nangis, teriak, mungkin dia juga bingung kali. Sehingga waktu yang teriak lu denger. Gue juga tantrum sih. Enggak. Maksudnya ya saya dengar tapi kan maksudnya saya ambil anak, handle ya saya kasih dia ruang untuk melampiaskan begitu. Tapi juga sambil setelah anak udah tenang, saya baru ke dia, tenangin dia begitu. Gitu sih. dia lebih banyak ke diem sih, bro. Jadi diem, Ya. menenangkan. Syukur juga ya. Ada keseimbangan itu ya. Puji Tuhan. Oke. Tantrum ya. Jadi itu Oke. cuman momen berulang aja yang kemudian bikin sampai wah udah numpuk, lepasin. Iya. Ya, ada satu titik udah meledak banget. Oke, menarik. Meledaknya pernah nggak? Kalau saya mungkin tipikalnya meledaknya mungkin enggak sama kali ya. Jadi kalau Ruca kan lebih ekspresif. Kalau saya mungkin saya meledak tapi saya tahan.
Lebih ke diam atau saya pergi sebentar. Pergi sebentar, Pergi kemana biasa? ya, entah ke kantor, ke gereja, atau ngafe, atau ke mall, atau mungkin nonton bioskop. Untung Baik tadi banget. ngomongnya ke kantor, ke gereja, baru mau bilang rohani banget jadi orang. Iya bener. Ya kadang-kadang kan Lurus bro. lurus ya. Nah, kalau nggak ke kantor, Dia berdiri nih di pojok, telanjang dada. Kalau nggak pakai singlet deh, gue agak lupa. Pandanlah ya. pada Yesus. Gua bilang, itu- lagu pengantar saat teduh nih. itu kalian nggak tahu ya. Gua lagi nyanyi lagu itu lagi dalam kondisi stres, bro. Kenapa? Karena kayak itu lagi latihan vokal. Nanti akhir semester itu mesti konser. Dan saya mesti latihan itu, stres banget, tau Dan nggak? lagunya adalah pandanglah pada Yesus. Dan semua orang ketawain saya. Aduh, tambah stres deh. Aduh kasihan. Oke. Tapi perjalanan gue panggil David atau Chong, maafkan ya. Jadi perjalanan dia ini menarik juga waktu di seminar ini. Dia struggle banget soal masalah akademik. Betul, Tapi dia mampu lewatinya, itu kasih karunia ya. betul. Tuhan baik, ya. Oke, balik ke tantrum. Oke, Gimana oke, tantrum? oke. Pergi, kafe. Ya kalau itu terjadi, misalnya saya ngomong sih tapi sama Ah. Uce, saya udah nggak tahan nih gitu. Heeh. Please aku minta waktu lah gitu. Tapi saya berusaha ngomong gitu. Ya pergi, tetap cari aktivitas. Kalau nggak cari film, nonton di bioskop bisa sendiri. Habis itu pulang baru. Nah ini nih bro, aku nih pingin ngomong nih ya betul. dalam hal ini nih. Tadi kalau kita balik lagi ke topik kita yang anak itu adalah surga atau neraka, suasana itu kan kita yang menentukan, kita yang memilih suasana itu mau seperti surga atau neraka, ya kan? Menarik. Terus? Nah, saya pikir suasana seperti itu, suasana surga nih yang tentunya kita pingin kita bangunkan, itu tuh sangat ditentukan dari satu nih, relasi suami istri bagus apa enggak? Betul. Karena kalau kita ini enggak rukun, korbannya pasti anak-anak. Misal nih, anak tantrum, lagi melakukan kenakalan sepele lah, nggak sampai tantrum gimana. Namanya anak ya pasti akan melakukan kesalahan begitu-begitu. Tapi kenakalan di level itu, misalkan kita lagi rukun, kita akan ngadepinnya cuman, oh ya sudah, jangan gitu ya nak, oke ya. Tapi kalau kondisinya kita nih lagi berantem bro, dan mereka lakukan levelnya sama nih, level kenakalannya ya cuman gitu aja. Wah, tapi kita lagi nggak rukun. Wah, itu bisa dinosaur Jadi keluar nih. meresponinya jadi buruk ya. Yes, bagaimana kita nge-treat mereka juga jadi beda. Gue suka banget. Sebenarnya itulah sebabnya kenapa podcast seperti ini, teman-teman. Kenapa kami merasa, kami punya keyakinan bahwa ini harus kita mulai lakukan karena kami percaya bahwa membicarakan rumah tangga itu terlalu kompleks. Dari tadi aja kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya sudah banyak topik yang mulai bisa muncul tuh. Apa kerukunan suami istri, menentukan bagaimana rumah itu bisa jadi surga atau neraka, anak itu akan jadi beres atau enggak. Jadi sebenarnya ngomongin masalahnya tuh di anak, sebenarnya masalahnya bisa jadi di hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri beres sebenarnya itu masalahnya bisa jadi masalahnya sebenarnya adalah diri sendiri kan. Jadi bukan anaknya. Jadi bukan anak itu sumber masalahnya, tapi kitanya yang sumber masalah bisa jadi. Yes. Dan gue yakin bahwa tidak ada yang ideal, tetapi kita patut membicarakan bagaimana jika terjadi begini dan begini. Karena pasti banyak teman-teman juga yang mendengarkan, mereka berasal dari keluarga yang beda-beda, background yang beda-beda. Bisa jadi ada yang terluka, bisa jadi ada yang bermasalah, bisa jadi sekarang gue sudah punya keluarga begini, gue nggak cocok sama istri misalnya, atau nggak cocok sama suami, gimana dong? Gue mesti gimana dong gitu. Nah itu kan patut dibicarakan sebenarnya. Jadi teman-teman nantikan podcast Rumah Anak Tangga yang nanti akan segera, yang pasti akan rilis setelah konten ini teman-teman. Jadi pastikan untuk subscribe, untuk share, dan untuk like teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi rukun, tadi gue tertarik tuh. Rukun antara keduanya baru sama anak itu bisa beres. Kalian struggle nggak soal masalah rukun? Saya mau tanya dulu nih, kalian kan kaum Adam nih, bapak-bapak ya. Apakah memang kalau kaum Adam itu ketika menghadapi persoalan selalu kecenderungannya itu adalah escape? Apakah memang gitu? Menarik diri. Ya, menarik diri aja gitu. Lu udah Memang. pernah diskusikan ke dia? Eh, Pernah nggak? Pernah. Tentu. Nah, jawab dulu bro. Menurut lu gimana?
Saya sih nggak berani ngomong semua laki-laki begitu ya. Iya. Tapi buat saya kadangkala memang kalau lagi struggle begitu, lagi ada banyak numpuk lah kan. Ya saya juga banyak kerjaan kadangkala kan, banyak hal yang dipikirin, banyak tuntutan dan seterusnya. Terus balik ke rumah dapat kayak gini kan, khawatir juga kalau nanti meledak, terus yang kena juga ya dia sama anak-anak gitu kan ya. Ya satu-satu cara ya yang saya pikir adalah saya perlu ambil waktu dulu. Tarik diri untuk escape gitu loh. Tenangin, konsentrasi, fokus. Ya, Fokus sama apa sih? ya fokus sama diri sendiri. Tapi Aku mau sebagai ngomong kemana tadi? sebagai Gimana? perempuan, mekanismemu kayak gimana, Ruca? Iya. Eh, aku bisa menyadari dan memaklumi kalau orang tuh memang lagi panas dan mendidih nih, perlu takes time lah untuk dia itu bisa redup kembali gitu kan. Tapi sebagai seorang perempuan, ini naluri perempuan nih, setidaknya saya nih, mungkin nggak semua perempuan ya. Kita tuh ada satu kerinduan supaya jangan ditinggal. Ditemenin. Sekalipun mungkin you nggak ngomong apa-apa. Dan mungkin juga nggak usah ngomong apa-apa. Karena kalau semakin ngomong, makin berantem, makin rame kan. Makin tas. Iya. Tapi at least tetap lakukan itu di dalam satu atap. Alias di rumah gitu loh. Nah kecenderungan yang saya perhatikan nih. Jangan kalau misalnya, tinggalin. langsung si suaminya entah pergi kemana. Terus meninggalkan istri dengan tetap tanggung jawabnya sama. Nggak fair dong. Tanggung jawabnya istri di rumah apa? Ngurus anak. Lah lu enak kan kita berantem nih dua-dua. Lu menang satu dong, lu langsung aja kabur ke kafe kayak. Lah kita yang di rumah istri ngurus anak tapi sambil hati juga mendidih. Nggak fair dong bro. Ya. Ini otentik banget nih, otentik banget. That's why at least ya kita tuh butuh Ditemenin. Iya ditemenin. Karena partner hidupku tuh siapa sih? Rumah tangga itu gini loh. Rumah tangga itu bukan suami, istri, dan anak. Bukan. Rumah tangga itu ialah suami dan istri. Suami, kenapa? Karena anak-anak kelak akan pergi kok berumah tangga sendiri. Kita sampai mati ini hanya kita berdua nih, Pak. Ya. Jadi jangan ditinggal. Ketika ngadepin problem apapun, jangan pergi. Tetaplah tinggal di dalam rumah. Karena itu baik untuk si perempuan merasa dilindungin. Karena kan ada kerinduannya untuk dilindungin. Dan itu pun juga baik untuk seorang ayah, untuk seorang suami. Kenapa? Karena dia juga menunjukkan bahwa aku juga bertanggung jawab. Memang kita lagi nggak enakan gitu. Tapi ya aku mau tetap di rumah ini karena apapun yang terjadi, endingnya gini lah. Endingnya berantem itu apa sih? Pasti baikan dong. Pasti. Endingnya berantem harus baikan. Harus baikan. Iya. Ujung-ujungnya kalau kita sudah tahu pasti baikan, ya udah nggak usah terlalu lama-lama lah berantemnya. Ngapain sih buang-buang energi dan buang waktu? Betul. Ya udah di rumah aja. Karena endingnya kan kita pasti tahu bahwa pasti mesra lagi. Iya. Dan itu adalah yang ketiga, contoh bagi anak-anak. Bahwa, oh papa mamaku tuh mereka tahu loh. Mereka ini lagi adem, dingin, gak ngobrol. Mereka tahu anak-anak tuh punya pasti kepekaan punya itu. sense-nya ya. Tapi mereka melihat, oh cara papa mamaku menyelesaikan masalah adalah dengan tidak kabur. Dengan tidak kabur. Sekalipun papa mamaku lagi dingin-dinginan, kami makan tetap makan satu meja makan. Sekalipun mungkin ada yang berubah. Yaitu papa lagi jadi lebih diem, mama jadi lebih diem. Tapi ternyata tidak kabur. Nah ini teladan yang baik sekali dicontoh oleh anak loh bro. Ketika mereka ngadepin persoalan, anak tuh gak gampang sedikit-sedikit kabur. Dikit-dikit pokoknya kabur, nyalahin pihak lain. Saya pikir itu teladan yang mereka harus lihat melalui papa mamanya. Ih, gila. Gils. Cakep. Makanya gue bilang ya bahwa gue yakin ini akan jadi berkat. Ya, jadi teman-teman pastikan Anda menonton konten mereka berdua ini. Oke. Tadi lu tanya, gue belum jawab. Itu memang mekanisme laki-laki. Mekanisme laki-laki itu adalah dia butuh waktu untuk menarik diri. Dia butuh waktu untuk untuk berpikir jernih. Dia butuh waktu untuk, karena bisa jadi gini, bisa jadi ada laki-laki yang juga meledak-ledak ya, bisa jadi demikian. Tapi laki-laki itu somehow kadang-kadang memang mekanisme yang sudah, makanya kan Adam dan Hawa ya, waktu dalam cerita tersebut di Kejadian pasal 3, Hawa ambil buah, kan orang sering menuduhnya tuh kan ini gara-gara Hawa nih, ya kan? Tapi kan sebenarnya Adam itu juga di sana, tapi Adam tidak
mengambil Melarang. perannya, dia pasif. Dia menjadi orang yang pasif, yang tidak. Dan menurutku itu trait-trait tertentu di mana laki-laki itu apa ya? Ya emang dari dulu kayak begitu. Laki-laki itu cenderung di satu sisi bisa jadi penyakitnya tuh pasif. Penyakitnya tuh cuci tangan, dia menarik diri gitu. Ketika Tuhan minta, kamu makan buah ya? Laki-laki gayanya adalah perempuan ini yang kasih ke aku. Gitu kan. Iya, jadi itu kelemahan yang memang kalau menurutku ya sebagai laki-laki pun aku harus akui. Itulah kami. Yes. Dan kami memang harus mengatasinya. Kami memang bukan berarti sembunyi di balik kecenderungan Betul, itu ya, betul. tapi kita memang harus atasin itu. Kita memang harus butuh bahkan penolong juga untuk membantu kami untuk keluar dari permasalahan itu. Kami pun butuh penolong. Oke. Jadi makanya dulu ada sebuah istilah ya, bahwa ketika istri itu punya anak, dia anak pertamanya bukan anak yang sulung, suaminya tuh anak pertamanya. Bener. Iya kan, ada yang ngomong begitu ya. Betul. Maksudku adalah ya semoga itu tidak pernah terjadi, tetapi di satu sisi memang akhirnya perempuan sadarilah bahwa memang laki-laki akan punya kecenderungan itu. Dan perempuan masalahnya tuh adalah memang perempuan itu sebagai naluri ibu itu dia pengen handle semua dan memastikan semua beres. Saking dia pengen handle semua beres, kadang-kadang dia tuh akan cenderung mau urusin apa yang seharusnya tidak dia urusin. Ya, misalnya Hawa sama Adam lagi nih ya. Hawa yang ambil inisiatif pertama kan untuk kemudian dalam cerita tersebut mengambil buah itu dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya laki-laki di satu sisi bukan mau seksis ya, bukan mau membedakan laki-laki dan perempuan dan menganggap perempuan lebih rendah, sama sekali tidak. Tapi di satu sisi memang ada trait-trait tertentu perempuan yang pada akhirnya itu bisa jadi problem ketika dia memang mau kepo dalam banyak hal. Ketika dia mau mengatur bahkan suaminya. Permasalahan Adam dan Hawa itu kan salah satunya itu adalah ketika selesai makan buah lalu kemudian kalau kita baca ya, Adam itu dikatain kamu akan susah payah untuk mengolah tanah. Tapi perempuan itu dikatakan kamu dalam terjemahan LAI yang lama, kamu akan berahi terhadap suamimu. Kamu akan mengingininya. Sebenarnya terjemahan itu kurang tepat. Terjemahan yang lebih tepat adalah kamu ingin mengambil kuasa atas suamimu. Jadi kisah ini mau kasih tahu sama kita ada satu trait yang tidak semestinya yang dimiliki perempuan, yaitu ingin menguasai suaminya. Mendominasi. Ingin mengambil alih apa yang seharusnya suaminya lakukan. Makanya aku kadang-kadang pikir ya, itulah istri. Susah. Dia harus bisa menempatkan diri, dia tahu mana yang benar, tapi dia mesti bisa menempatkan diri suaminya yang maju, bukan dia. Kadang-kadang kesel, sebel. Kok kamu udah maju-maju sih? Kok kamu udah ambil? Udah gue yang ambil. Nah gitu kan ya. Betul, itu pergumulan yang makanya aku bilang Alkitab itu keren. Karena dia tuh ngomongin diri kita apa adanya. Dan akhirnya dia itu memberikan sebuah pilihan buat kita. Kamu mau nggak balik ke desainnya Tuhan? Asik nih. Teman-teman, obrolan kita panjang. Dan gue rasa ini adalah teman-teman akan dapatkan banyak hal yang menarik dari pembicaraan dua teman kita tentang kehidupan rumah tangga sehari-hari. Tentu mereka ingin berbagi, jadi berkat buat banyak Anda sekalian yang ada di dunia maya ini, yang saya yakin bahwa Anda mungkin sebagian besar berkeluarga, sebagian besar punya pasangan, sebagian besar punya anak, atau bahkan setidaknya Anda juga punya orang tua. Nah, mereka berdua akan berbagi cerita tentang rumah tangga, dan itulah sebabnya namanya rumah anak tangga. Kita kalau mau naik itu, saudara-saudara, teman-teman, kita akan naik satu anak tangga demi satu anak tangga. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tetapi pilihan kita lah untuk naik satu langkah demi satu langkah. Satu anak tangga demi satu anak tangga. Dan semoga materi yang akan mereka bagikan atau sharing yang mereka bagikan bisa jadi berkat buat teman-teman sekalian. Dan saya sangat yakin akan ada transformasi yang terjadi di rumah tangga masing-masing. Thank you, Bro David Chong dan juga Ruce. Thank you, Andre. Gue diberkati banget dengan sharing kalian dan gue bisa melihat perspektif istri ini ya. The best ya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Rumah Anak Tangga. So make it simple,
Make it meaningful. May God bless you teman-teman.